Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan tentang reksadana syariah. Dengan anggota kami, yang pertama, David Alfaina Arzaki, 2. Siti Husnul Khotimah, 3. Elva Mukhafifah, 4. Yuriska Dulistari, dan 5. Yohanes Renita. Dengan materi sebagai berikut. Reksadana Syariah. Islam sebagai agama wahyu merupakan sumber pedoman bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi, Islam mengutamakan metode pendekatan sistem nilai sebagaimana yang tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam, yang berupa Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Sistem nilai tersebut diharapkan dapat membentuk sistem ekonomi Islam yang mampu mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan serta timbulnya perpecahan akibat adanya persaingan dan kegelisahan yang menyebabkan keserakahan sebagai bentuk krisis dari sistem ekonomi kapitalis individualistik dan marxik sosialistik. Islam menginginkan ekonomi pasar yang dilandaskan pada nilai-nilai moral. Karakteristik utama dari sistem ekonomi Islam adalah penggunaan konsep segitiga atau triangle concept yang memiliki 3 elemen dasar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, manusia, dan alam. Dalam melaksanakan segala aktivitas ekonomi, manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya, hablum minanas. Reksadana syariah sendiri memiliki pengertian, yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib amal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib amal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat. Reksadana tidak akan menginvestasikan dana dan obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasional, dan bisnis yang mengandung maksiat. Selanjutnya, reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam pengelolaan reksadana syariah. Dalam hukum ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip muamalah mubah atau jaiz, yang artinya aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memperoleh keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Dan hal tersebut merupakan suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sehingga di dalamnya menjelaskan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dasar transaksi pertama kali yang mendasari adanya pembentukan reksadana syariah yaitu adanya kontrak. Di samping itu, apabila reksadana syariah berbentuk perseroan, maka terdapat kontrak antara pihak direksi dan manajer investasi sebagai pengelola dan bank kustodian sebagai pihak penyimpan kekayaan milik reksadana syariah. Adapun apabila reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK, maka pembentukannya didasarkan atas kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Pada dasarnya, hukum ekonomi Islam juga mengatur urgensi kontrak sebagai dasar transaksi bisnis, khususnya dalam hal pembentukan reksadana syariah. Dalam hal ini, sebagai suatu lembaga kepercayaan, maka hubungan yang terdapat dalam reksadana syariah merupakan hubungan kepercayaan atau fiduciary relation dan hubungan kehati-hatian atau yang disebut dengan prudential relation. Unsur utama dari reksadana syariah sebagai lembaga kepercayaan yaitu dengan adanya pelimpahan kepercayaan dari pihak investor kepada pihak manajer investasi dan bank kustodian. Bentuk pelimpahan kepercayaan yaitu dengan adanya pemberian kuasa untuk mengelola dan menyimpan dana milik investor dengan didasarkan iktikad yang baik. Terkait dengan kapasitasnya sebagai wakil dari investor, maka manajer investasi dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengelolaannya secara optimal dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.
serta berpedoman dengan prinsip kehati-hatian. Dalam hukum ekonomi Islam, konsep perwakilan dalam reksadana syariah dikenal dengan prinsip al-wakalah. Pada dasarnya, al-wakalah memiliki makna penyerahan suatu pekerjaan, pendelegasian, atau pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan yang dimaksud. Selain itu, konsep al-wakalah juga dapat didefinisikan sebagai suatu permohonan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya dalam suatu urusan atau perbuatan, seperti membeli, menjual, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wakil dari investor reksadana syariah di mana segala perbuatannya dilakukan atau dilaksanakan oleh manajer investasi dan bank kustodian, hanya terbatas pada hal-hal yang dikuasakan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, eksistensi reksadana syariah dalam kapasitasnya sebagai suatu lembaga dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Reksadana syariah bertindak sebagai pengelola yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dana milik para investor. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam bentuk menempatkan kembali dana atau reinvestment milik para investor dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar. Dengan demikian, pola hubungan prinsip mudharabah yang diaplikasikan dalam reksadana syariah sering disebut dengan mudharabah bertingkat. Hal ini dikarenakan dalam reksadana syariah bukan mudharib murni yang hanya melakukan investasi kembali dana milik para investor dalam sektor real. Selanjutnya yaitu pengawasan reksadana syariah. Sama halnya pada reksadana konvensional, pada reksadana syariah ini juga memerlukan pengawasan dan Badan Pengawas Pasar Modal yang bisa disingkat dengan BPPAM yang selaku institusi yang berorientasi di pasar modal. Pengawasan yang diberikan oleh BPPAM ini dilakukan dalam kerangka fungsi adjudikator. Oleh karena itu, BPPAM dapat melakukan segala tindakan yang bersifat judisial, seperti mencabut izin usaha atau melarang pihak tertentu melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Reksadana syariah juga memerlukan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional, yang dimana Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang memiliki pemahaman tentang kaidah investasi syariah. Tujuan dibentuknya Dewan Syariah Nasional ini yaitu agar mampu menjawab segala permasalahan keuangan dan perekonomian yang dalam hal operasionalisasi dan penyelesaiannya memerlukan keterlibatan hukum syariah. Dan pada akhir bulan April tahun 2000 terbentuklah Jakarta Islamic Index, yang dimana indeks tersebut menyediakan informasi tentang daftar saham halal dari para emiten. Tetapi sebelum saham emiten tersebut masuk dalam indeks syariah, terlebih dahulu harus diseleksi dan dinilai oleh Dewan Syariah Nasional. Karena hal tersebut merupakan salah satu tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional. Tugas pokok Dewan Syariah Nasional yang pertama yaitu mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian yang terfokus pada investasi dan keuangan. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan investasi dan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk investasi dan keuangan syariah. Dan yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Manajemen reksadana. Reksadana perlu dikelola secara benar oleh orang yang dianggap mampu mengelolanya. Hal ini dikarenakan dalam reksadana terkandung hal-hal antara lain yang pertama, dana yang diperoleh dari masyarakat diinvestasikan pada portofolio efek. Yang kedua, portofolio efek tersebut sangat bervariasi, sehingga masing-masing instrumen mempunyai tingkat
pengembalian yang berbeda-beda. Yang ketiga, arus kas yang berubah-ubah dan keahlian manajer investasi dalam mengelola portofolio yang mampu menghasilkan resiko dari portofolio tersebut dan kepastian tingkat pengembalian. Dalam berbagai prospektus reksadana, resiko yang dihadapi para investor yaitu yang pertama, ada resiko ekonomi saat ini yang menggambarkan situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai aktiva bersih reksadana. Selanjutnya ada resiko fluktuasi nilai aktiva bersih yang terjadi karena perubahan portofolio ataupun kebijakan pemerintah atas tingkat bunga yang tidak dapat dikendalikan manajer. Selanjutnya ada risiko likuiditas, di mana menyatakan kemampuan reksadana tidak dapat membayar karena portofolio yang tidak dapat dijual atau adanya investor yang sekaligus melakukan pencairan reksadana. Selanjutnya risiko pertanggungan atas harta atau kekayaan reksadana yang menguraikan risiko karena perubahan nilai aktiva bersih karena adanya bencana alam sehingga diperlukan melakukan asuransi oleh bank kustodian. Resiko-resiko yang muncul dalam berinvestasi dalam reksadana adalah sebagai berikut. Yang pertama ada interest rate risk, yaitu resiko yang dihadapi karena kenaikan tingkat bunga yang akan menurunkan harga obligasi dan tingkat bunga menurunkan harga obligasi. Reinvestment risk, yaitu resiko yang dihadapi akibat investasi atas bunga yang diperoleh atas hasil strategi reinvestment. Interest risk dan reinvestment risk mempunyai efek yang saling menghilangkan atau offsetting effect. Selanjutnya adalah call risk, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor yang di dalamnya penerbit obligasi mempunyai hak untuk kembali atau call atas obligasi tersebut. Apabila tingkat bunga turun di bawah kupon obligasi dan penerbit akan menggunakan haknya untuk membeli obligasi tersebut. Default risk, yaitu risiko yang dihadapi investor atau pemegang obligasi karena obligasi tersebut tidak dapat membayar obligasi saat jatuh tempo. Selanjutnya inflation risk, yaitu risiko yang dihadapi akibat adanya inflasi sehingga arus kas yang diterima oleh investor bervariasi dalam kemampuan membeli atau purchasing power. Selanjutnya exchange risk, yaitu risiko yang dihadapi akibat adanya perubahan nilai tukar. Biasanya risiko ini akan ditemukan pada obligasi yang berdominasi valuta asing. Liquidity risk, yaitu risiko yang dihadapi dalam rangka menjual obligasi tersebut di pasar. Nah, ukuran dari likuiditas dan diperhatikan dari selisih antara nilai beli dan jual dari obligasi tersebut. Volatility risk, yaitu risiko yang dihadapi investor karena obligasi tersebut dikaitkan dengan opsi yang bergantung pada tingkat bunga. Selanjutnya, Fabozzi tahun 1995 dalam bukunya Manurung 2007 menyatakan ada 5 tahapan dalam mengelola investasi, yaitu antara lain yang pertama penentuan tujuan investasi terlebih dahulu, yaitu tergantung pada investornya. Yang kedua, pembentukan kebijakan investasi yang dimulai dengan penentuan aset, mengetahui batasan atau constraint yang dimiliki oleh investor. Yang ketiga, mengetahui sistem perpajakan yang ada. Selanjutnya, pemilihan strategi portofolio strategi dibagi dalam 2 kelompok pengelolaan, yaitu menurut Morrison ada 2 pandangan penting untuk sukses dalam mengelola portofolio aktif, yaitu yang pertama mempunyai ide yang bagus tentang pandangan alternatif investasi yang lain. Selanjutnya, tidak setuju terhadap gelombang pergerakan harga dan melakukan perubahan keluar atau masuk dengan terdiversifikasinya portofolio dikenal dengan pendekatan kondisi pasar atau market timing. Pengelolaan portofolio pasif, dalam pengelolaan ini diasumsikan bahwa pasar sangatlah efisien sehingga manajer investasi tidak dapat
sukses dalam mengelola portofolio dengan menggunakan pendekatan kondisi pasar atau yang disebut dengan marketing dan pemilihan saham atau stock selection. Yang keempat adalah pemilihan aset. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan pemilihan saham terutama untuk strategi portofolio aktif. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini tingkat portofolio dan risikonya dihitung dan dibandingkan dengan patokan menurut benchmark. Tingkat pengembalian portofolio antara lain bisa dilihat dalam PPT, yaitu RP sama dengan MV1 dikurangi MV0 ditambah D per MV0, di mana RP tingkat pengembalian portofolio dan MV1 merupakan nilai pasar portofolio pada akhir periode, MV0 merupakan nilai pasar portofolio pada awal periode, dan D sama dengan pembagian kas selama periode. Contoh perhitungan nilai pasar portofolio pada Januari tahun 1997 senilai 15 miliar dan nilai pasar pada akhir bulan Juli tahun 1997 senilai 21 miliar. Dan investor memperoleh pembagian kas sebesar 1 miliar. Oleh karena itu, tingkat pengembaliannya sebagai berikut. Di mana MV1 sama dengan 21 miliar, MV2 15 miliar, D sama dengan 1 miliar. Maka 21 miliar dikurangi 15 miliar ditambah 1 miliar per 15 miliar, maka ketemu 46,67%. Jadi tingkat pengembalian sebesar 46,67% adalah tingkat pengembalian selama 7 bulan. Yang selanjutnya adalah manajemen syariah. Manajemen secara singkat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Segala sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Dalam Islam, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan suatu hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Hal-hal yang dibahas dalam manajemen syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku. Perilaku adalah suatu hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi. 2. Struktur organisasi. Struktur organisasi menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia dalam struktur organisasi tidaklah sama. Seseorang dalam melaksanakan jabatannya harus sesuai dengan kemampuannya atau biasa disebut dengan the right man on the right place. Yang ketiga, sistem. Sistem merupakan suatu gabungan atau himpunan yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang padu untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan sistem yang konsisten dalam manajemen akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi, sebuah tatanan yang disebut sebagai manajemen yang rapi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.